Saya lanjutkan dulu sedikit ya biar biar lebih detail gitu ya. Nah ini tadi kan yang dibicarakan itu bisa hingga 1 juta lebih ya. Nah maksud 1 juta lebih itu di bagian sini. Bentar ya. Soalnya ada yang awam nanyain gitu ya. Nah kayak gini ya. Nah ini kan Google Sheet ini mainnya per row ya. Namanya itu row. Nah seperti ini kotak-kotak ini row namanya. Nah, jadi ini untuk penyimpanan database kita itu seperti ini ya. Ini kayak Excel lah gitu ya. Kayak Excel udah familiar ya. Nah, gini. Nah, ini data-data kita itu misal artikel, nah terus seperti ini ke bawah terus. Nah, gitu ya, terus ke bawah misalnya anggap kita udah banyak artikelnya ribuan itu. Nah, ini sudah dites, sudah diuji ini sekitar 1.800.000 ke bawah ya. Artinya berarti kita bisa bikin hingga 1 juta lebih gitu ya. Terus aja ke bawah ya gitu. Nah, satu akun ini ya, satu akun Google itu bisa bikin 100 set ya. Jadi bukan satu, ini kan bisa bikin 100 website gitu ya. Nah, dengan 100 website itu berarti kalau dikali 1 juta berarti kita punya 100 juta database berarti ya. Gitu. Itu untuk satu akun ya. Jadi kalau ini habis gak perlu khawatir, kita tinggal bikin sheet baru gitu ya di akun ini gitu. Nah, ini untuk yang tadi, yang sampelnya ya, yang dibicarakan Kang Asep tadi. Nah, ini untuk lebih detailnya ya, nah ini admin panelnya udah ada, udah kayak WordPress ya. Nah ini admin panel seperti ini, lebih dari 100 fungsi ya. Nah, untuk konten manajemennya gitu ya, udah detail di sini. Udah lengkap buat post, buat apa deh ya. Terus kayak plugin, nah ini ada di tool and pluginnya gitu ya. Nah terus, nah ini kayak perbandingan tadi. Nah ini ya perbandingannya ya. Lebih dari 1 juta ini untuk satu sheet ya. Untuk satu sheet gitu. Kalau habis bikin lagi aja sheetnya gitu ya terus. Nah ini untuk bisa untuk apapun ya, untuk blog, untuk toko online, landing, portofolio, ya, company profil bisa ya, gitu. Nah template-nya ini template-template sudah tersedia bisa diinstal ya, tinggal langsung pakai. Nah untuk kali ini kan ada toolnya, ini tool baru ya, baru baru launching. Nah ini kayak intensinya kayak gini ya, Google Analytics, Pixel gitu ya, bisa dipasang semua gitu. Gitu ya untuk lebih detailnya. Nah ini untuk admin panelnya seperti ini. Nah gini ya. Jadi kan kalau WordPress itu punya admin panelnya satu ya, WP admin. Kalau udah biasa pakai ya teman-teman itu WP admin kan loginnya ya. Nah kalau di SitePress ada dua. Yang pertama kayak WP adminnya lah anggap ya. Nah ini. Nah yang kedua ini, yaitu langsung di Google Sheet-nya gitu ya. Jadi bisa, jadi manajemennya bisa lewat sini kayak ini nih, new post, kita mau bikin artikel baru juga di sini bisa ya. Jadi tergantung sukanya di mana gitu. Oh saya mah suka mainnya misalnya di Google Sheet-nya langsung gitu. Nah, udah ada di sininya buat bikin artikel baru, klik new post nanti muncul gitu ya. Gitu. Nah ini juga bisa lewat gitu admin. Cuman ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau di admin panel ini kayak WordPress bisa dipakai di handphone ya. Lancar gitu ya. Cuman kalau Google Sheet pasti agak berat kalau di handphone ya gitu. Kurang enak lah tampilannya ya. Maksudnya kurang enak karena kan seperti ini. Tampilannya harus full ya. Kalau di handphone harus slide dulu pinggir gitu ya. Makanya solusinya pakai yang admin panel kalau di handphone gitu ya. Oke. Nah, ini untuk toolnya. Ini penjelasan topik kita malam ini ya. Ini adalah tool untuk bundlingnya gitu ya, untuk bikin websitenya. Nah, di sini. Ini namanya SitePress Instant Web AI. Nah, dari namanya juga kita udah ini ya instan, berarti ya instan ya, bikin website itu instan sekali gitu ya. Satu kali klik langsung jadi gitu ya. Gitu. Ya di sini saya akan jelaskan. Jadi kita mulai ya, langsung masuk ke topiknya. Nah, suara saya aman ya Kang Asep ya? Aman, 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 Siap jelas. ya, kita lanjut. Nah, ini adalah menu-menunya seperti ini. Saya akan jelaskan dulu menu-menunya. Nah, ini menu untuk pembuatan advance. Nah, ini advance ya, fitur advance itu jadi kita bisa
sesuaikan gitu. Ini di sini ada tipe website. Nah, ini banyak sekali, lebih dari 30 tipe website ya. Maksudnya itu kayak landing page, ada dipilih microsite seperti ini, company profile, banyak ini ya, kalau mungkin nggak kelihatan ya soalnya ini ada tabnya ya. Merek, nah kayak gini influencer, blog pribadi ya. Ada portal berita, ini banyak sekali kategorinya, nanti dipilih aja disesuaikan dengan keperluannya gitu ya. Toko online ada ya. Nah, banyak ya, banyak sekali, ada LMS, kayak LMS, kursus online ya, platform e-learning ada semua di sini, tinggal nanti dipilih. Nah, itu. Nah, ini di sini bagian target bahasa. Nah, jadi kita itu mau bikin bahasa apa websitenya gitu ya. Ini ada lebih dari 60 bahasa ya. Jadi tinggal dipilih, nanti misalnya kalau bikinnya website Inggris, bahasa Inggris ya tinggal diklik aja bahasanya. Nah, jadi ini konsepnya main di prompt di sini. Nah, misalnya nanti masukkan, misalnya kalau mau bikin jasa lah gitu ya. Misalnya, oke saya mau bikin jasa, misalnya landing page misalnya. Misalnya jasa SEO gitu ya, misalnya. Nah, tinggal ditambah aja, pingin apa aja di sini, tambahannya misalnya ya. Cuman di sini juga udah ada, karena ini fiturnya advance. Nah, di sini ada library, library text tag namanya. Nah, ini untuk kebutuhan fungsi website ya. Nah, ini kita bisa pilih nih, ada swiper JS, ada all carousel ya. Ini untuk fitur kayak slider ya di website gitu ya. Ada Splidey, terus Vanilla JS. Nah, ini kalau ini full JavaScript ya, Vanilla JS, cuman ya tampilannya nggak terlalu mewah ya. Nah, kalau yang umum WordPress biasanya, nah ini carousel ya. Kalau di WordPress kebanyakan, jadi si template-template WordPress itu banyaknya pakai carousel gitu ya. Untuk slide-slide-nya kan biasanya kalau di halaman utama itu ada slide-slide gitu ya, ada banner gitu. Nah, ini versi terbaru adalah swiper ini ya. Ini versi terbaru. Nah, lanjut ke bawah. Nah, ini untuk font udah otomatis ya. Nah, ini untuk bagian font family-nya bisa dipilih. Cuman untuk font Awesom seperti ini nggak bisa ya. Udah otomatis. Ini font ini kayak gini nih. Nah, yang kecil-kecil ini ya, ini font namanya ya. Nah, kotak-kotak kecil ini font. Gitu. Nah, ini banyak untuk font teks. Nah, ini banyak ya, kalau font teks banyak sekali di sini. Ada lebih dari 20 font ya siap dipakai. Nah, ini untuk default-nya intermodern ya. Nanti disesuaikan aja. Next. Di sini ada design and layout. Nah, ini biasanya untuk layout PC dulu ya. Jadi kalau handphone udah jangan khawatir karena udah mobile friendly ya. Nah, untuk bagian desktopnya aja paling yang disetting untuk ukurannya gitu. Nah, ini untuk standar 1200 pixel ya. Kalau mau full, nah ini ada 1400. Ada yang paling full width-nya ada. Nah, ini. Ini selalu mengikuti gimana layar PC-nya gitu ya. Karena ada yang pakai TV kayak gitu bisa nge-full itu ya. Kalau pilihnya yang full width. Cuman yang standaran website untuk tampilan desktop itu 1200 ya. Nah, next di sini lalu ada bagian lagi design and style. Ini ya. Nah, untuk ini terserah ya untuk root-nya. Ini untuk root itu style ya. Jadi kalau mau ganti-ganti warna gitu. Nah, ini bisa ada root CSS-nya. Ini khusus yang ngerti coding aja tapi ya. Kalau nggak ngerti di skip aja, ini dibiarin aja ya. Nggak perlu disetting. Gitu. Nah, ini untuk desain and style-nya ada Icentic, model-modelnya itu website zaman sekarang gitu ya. Mewah gitu, keren gitu ya, zaman now gitu. Nah, kalau modern ini lebih ke tahun-tahun ke belakang gitu ya. Keren juga, cuman tahun-tahun kemarin gitu ya. Nah, ini ada simple, clean, bersih gitu ya. Ini simple, jadi kalau kita pinginnya simple, desainnya ya kliknya simple. Kalau ya pingin keren-keren, mewah gitu ya, ya ini Icentic atau modern yang ini ya. Gitu. Nah, lalu kita pilih warna utamanya di sini ya. Website kita mau apa warnanya, misalnya biru, di setting aja. Oke, next di sini ada bagian hero, header and hero. Nah, ini jadi bisa generate langsung sama logo nih. Misalnya kalau kita belum punya logo sama sekali, dicentang aja. Nanti websitenya dia bikin logonya sendiri gitu ya. Kecuali udah punya gak apa-apa ya, gak dicentang juga bisa, dicentang gak apa-apa, tapi nanti diganti. Gitu. Next, nah ini untuk USP bar, ini biasanya di atas ya. Di atas itu ada kayak menu nomor handphone, terus ada apa ya, icon-icon WA gitu ya, icon sosmed. Nah, ini USP bar.
Ini tuh udah ada di lip kemarin ya Kang Asep ya. Sudah saya jelaskan itu yang bagian layout ya. Ya, Yang bagian layout itu, nah ini makanya ya, makanya harus dipelajari bagian ya, ya, layout kalau ya pingin betul. detail. Cuman kalau nggak ngerti ya klik-klik aja gitu ya, coba aja gitu. Kalau belum paham yang kemarin ada ya live-nya ya Kang Asep ya. Ya, kalau nggak salah Ditonton lagi PDF-nya aja juga ada untuk ya. pemahaman layout ya. Nah ini hero ya slider. Nah website kita tuh perlu ada slider gak gitu. Slider dan banner gitu ya. Kalau perlu ya klik. Kalau enggak ini yang standar paling ya non slider nantinya. Nah, ini jangan dicentang. Gitu. Next bagian home and page section. Nah ini untuk kebutuhan website kita di bagian home ya. Ada about us, nah section seperti ini, lalu ada team member ya, staff section. Makanya ini kita harus tahu fungsi-fungsinya itu kayak gimana gitu ya. Gitu. Nah, biasa contoh gini lah. Saya kan jasa SEO, pasti ada review gitu ya, testimonial. Nah, di situsnya itu ada reviewnya. Nah, klik centang misalnya kalau perlu ya. Nah, misalnya jasa, ini kan ada tabel pricing ya. Kalau jasa itu ada kotak-kotak 3 biasanya, kayak gitu. Nah, itu dicentang gitu di sini. Jadi ini fiturnya udah lengkap, udah tinggal dicentang-centang aja gitu ya. Nah, di sini ada pendukung konten. Nah, misalnya kita mau ada blognya gak? Oh saya misalnya jasa tapi ingin ada blognya juga buat konten untuk main SEO gitu ya. Tinggal dicentang aja bagian ini. Nanti di home-nya ada blognya ya gitu. Nah oke, next. Ini nanti ya kalau ini dicoba-coba aja kayak pack section perlu dicentang gitu ya. Ada CTA banner call action perlu dicentang, perlu newsletter dicentang juga terus ya gitu. Kalau nggak ada di sini gimana? Misalnya main di prom ya di sini. Kekurangannya kalau nggak ada di sini main di prom, jelaskan aja di sini bisa ya. Gitu. Oke, next. Anggap saya mau centang ya. Ini blognya. Nah, di sini ada product and content. Nah, ini bagian hal produk ya. Kalau bikin toko, kita kan perlu kayak ada flash sale ya, ada featured bestseller misalnya ya. Gitu. Collection, terus galeri. Nah, itu kalau perlu dicentang aja gitu ya. Jadi semua fiturnya sudah lengkap di sini, tinggal dicentang-centang aja. Nah ini untuk bagian sistem and fungsinya. Nah, misalnya oke, saya misalnya perlu ada sistem login, klik centang aja, sama ya. Kalau toko perlu ada sistem checkout, centang juga gitu ya, dua-duanya misalnya gitu ya. Nah, untuk tutorial kali ini saya tes dulu yang untuk situs landing aja dulu ya, nanti ke toko lanjut ya. Jadi ini karena tutorial pasti agak lama ya Kang Asep ya, agak lama karena ini tutorial ya. Oke, nah kita coba dulu untuk landing ya. Karena saya landing nggak perlu sistem login ya, karena ini anggap saya bikin situs landing biasa. Nah, ini saya perlu nih untuk plotting WA yang melayang di pinggir ya, biasanya ada melayang di pinggir. Nah, saya centang aja karena saya perlu misalnya. Nah, ini ada bagian SEO skema ya, rig snip gitu ya. Nah, ini untuk bagian SEO. Kalau di WordPress kan harus install dulu yang namanya Yoaseo ya. Gitu. Kalau ini juga udah ada, tinggal dicentang aja. Nah, ini untuk bagian skemanya. Kalau blog, nah ini udah ada skema blognya, ada tinggal dicentang. Karena tadi saya centang blognya, ini juga kecentang gitu ya, otomatis. Cuman untuk sisanya kalau mau dicentang-centang boleh ya, gitu kalau perlu. Cuman ini sebenarnya udah nyesuaiin ya, nyesuaiin setiap kita pilih di atas ini ya tadi, gitu. Makanya ini kecentang. Nah, udah di defaultnya gini, organisasi perlu ada seedling chart, ada karena ada blog ya, kayak breadcrumb ya. Nah ini untuk blognya. Gitu, next. Nah di sini nih jangan lupa bagian branding and contact. Kita masukkan brandingnya, maksud brandingnya itu namanya apa misalnya. Contoh saya jasa SEO lah gitu ya, atau Jawara SEO ya. Nama brandingnya, nah ini domainnya masukkan juga ya. Misalnya jawaraseo.com ya. Nah ini kontak untuk chat ke kita ya, kliennya misalnya. Saya asal aja dulu ya. 9628999 asal dulu ya. Emailnya juga masukkan ya. sampel@gmail.com misalnya. Nah ini owner, pemilik websitenya boleh disebut namanya atau admin aja misalnya.
gitu. Nah ini nanti bekerja untuk bagian order, bagian di sini kan nanti ada plotting WA, melayang ya. Nanti si kontak-kontak ini sudah otomatis ya. Nah ini ada yang terakhir nih, jangan lupa bagian generate magic AI alpha gini. Nah ini kelebihannya, tool ini bisa bikin sekaligus ya. Nah misalnya ada halaman-halaman kayak privasi gitu ya, term kondisi, about, kontak. Nah ini si AI ini akan dibikin langsung sesuai kebutuhan websitenya lah gitu ya. Contoh saya ini kan jasa SEO misalnya websitenya. Nanti dia ada halaman-halaman khusus untuk jasa SEO, misalnya pricing, harga ya. Terus mungkin bisa jadi audit. Nah, nanti ada gitu ya. Nah, seperti ini dicentang aja. Kalau udah beres, klik generate ya. Untuk saat ini saya tutorkan dulu bagian advance. Dan nanti ada bagian cloning. Nah, bagian cloning ini kita bisa copy situs orang lain ya. Nah, misalnya ada situs keren nih, saya ada nih situs kompetitor saya itu keren, saya pengen kayak punya dia gitu situsnya. Nah, kita bisa cloning situsnya ya, bisa pakai gambar, kita screenshot ya, websitenya kita screenshot, pakai extension ya bisa. Nah, banyak extension lah ya untuk cara screenshotnya. Ada bagian langsung paste kodenya gitu ya, gitu. Nanti si websitenya di cloning ya. Gitu, nanti kita tutorkan satu-satu dulu ya. Ini kita tutor yang ini dulu. Oke, kita lanjut ya. Kalau beres kita klik generate. Sambil menunggu silahkan ya yang mau ini dulu, mau tanya-tanya dulu sekilas silahkan ya sambil nunggu generatingnya ya. Silakan kalau mau bertanya biar di on kan Karena dulu. ini tutorial ya Kang Asep ya. Ya. Ini kan Gitu. udah banyak sih dari tadi yang nanya di kolom komentar. Tadi saya balas juga. Assalamualaikum Kang, pengen nanya Kang. Mangga Kang, silahkan Kang. Itu apa bikin joysticknya di mana tuh settingannya Kang? Biar istilahnya apa tampilan header, home dan segala macamnya itu ketika di scroll itu dia tetap ada di atas aja gitu. Iya, kalau untuk bagian editing ada kayak Elementornya gitu ya di bagian di sini visual editor. Jadi nggak perlu khawatir dulu di sini gitu ya. Nah, kalau ada sisa-sisa yang kurang bisa dimain di editor. Misalnya mau tambah apa tuh di bagian header misalnya ya. Atau di bagian footer atau mau ada blok-blok lagi misalnya. Bisa ditambah nanti menyusul lewat sini ya. Visual editornya kita susul gitu ya. Gitu Kita kan. misalkan nih home-nya itu apa namanya tuh ketika di scroll itu dia tetap ada tetap ada di atas gitu loh. Kayak Iya, apa sheet press nih kan ketika di scroll kan ya tetap ada di atas kan ya. Itu settingnya di mana itu? Itu ada di sini ya. Nah, ini tampilan navigation. Ini ada sticky namanya kalau mau melayar. Oh iya. Oke, siap Kang, Sticky siap. top bar ya, ada. Mohon. Betul ya. Iya, betul. Atur nuhun Kang, Ya siap. benar ada. Di sini Mohon. Kangnya ada Izin semua. Kang, Jadi mau tanya. klik aja ya. Ya, siap. Gitu. Izin, Assalamualaikum. Ya, mangga. Waalaikumsalam Kang. Ya, punten Ya. Kang. Aduh, tadi saya ketinggalan. Itu untuk masuk ke instan web AI-nya di mana ya? Instan web AI. Ya, ini di layar ini Kang untuk ikut. Oh iya nanti Betul itu ya maksudnya ya. aksesnya beda Ya, lagi. toolsnya. Oh iya, nanti itu di Japri aja ya linknya ya. Oh, siap. Itu khusus Siap. yang udah beli. Nah ini nanti saya akan praktekkan sedikit kalau ada waktu ini ya. Maksudnya. Sama ini untuk memasukkan apa? Link media sosial dan nomor telepon di websitenya di mana ya Kang? Kalau ininya kita settingnya. Sosial media kayak ikon-ikon gitu ya. Ya. Jadi Ada ya ketika bisa. diklik itu langsung connect ke media sosial kita gitu, Kang. Oh iya, bisa ya. Itu bisa lewat editor, bisa langsung lewat editor nanti ya. Oh, siap. Nanti lewat editor admin panel kan ada ya di edit theme. Di edit theme kan itu ada. Ya. Nah, mungkin itu ada Kang Asep ya tutorialnya ya. Iya. Kemarin Kalau itu gampang banget kalau itu. ada ya. Iya. Oh, siap. Oke, makasih Ada Kang. di YouTube kayaknya ya. Untuk yang itu.
Gitu Kang ya, aman ya? Siap, aman. Makasih, Kang. Siap, sami-sami Kang. Tuh nuhun. Silahkan ya yang mau nanya-nanya silahkan. Silakan. Ya, silakan Kang. Kang Asep silakan boleh dijawab dulu sih Kang Asep. Itu yang Mas Mikel tadi. Oh enggak ya? Oh iya, ini tampilannya beda dengan yang atau ada link yang lain. Yang saya Jadi untuk cara masuk aplikasi bisa di Japri ya. Lalu untuk nanti untuk Sitpress DB ada di tutorial ya di YouTube. Kalau ada yang kurang nanti ini bisa generate ulang. Bukan generate ulang, di edit di visual editor. Jadi nggak perlu mulai dari awal. soalnya beda tampilannya dengan yang saya dapat. Yang saya Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa open mic. Open mic aja silahkan ya biar detail gitu ya. Karena ini lumayan ya generatinya. Silahkan sambil nanya-nanya aja dulu ya. Breadcrumb ada ya Mas? Breadcrumb ada. Mas Mikel, Halo. Mas Mike suaranya jauh. Breadcrumbnya ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Robi. Waalaikumsalam Kang. Waalaikumsalam. Mangga Kang mau nanya-nanya silahkan ya. Iya, sedikit bertanya. Ini kan langsung terhubung dengan ekosistem Sitpress ya, Sitpress ya nanti. Iya, betul kan? Itu dan nanti kan kalau yang di Sitpress spreadsheet kami template-nya kan untuk fokusnya artikel sama user sama coding-coding itu. Kalau misalkan pas kita generate di sini kok itu belum ada di Sitpress lah, ini termasuk mengkomunikasikan antara generator ini web builder ini dengan Sitpress kita gimana, apalagi yang belum ada di Sit kita gitu. Terima kasih. Iya, tool ini kan lengkap ya. Ini kan AI ya konsepnya ini. AI itu kan canggih ya Kang ya. Nah kita di sini aja. Ini nih di Promine nanti ya. Jelaskan mau apa aja. Gitu ya. Ya, berarti jadi nggak perlu khawatir. Ini menu ini untuk bantuan sebenarnya. Karena kan bikin website itu kan promnya kompleks. Kalau pemula kan bingung itu bikin promnya harus panjang kan kalau bikin website ya. Nah makanya ini ada bantuan di sini kayak library, tinggal pilih-pilih gitu ya. Nah sisanya itu main di prom di sini ya. Gitu. Ya jelaskan aja di promnya apa gitu ya. Misalnya taruh pingin ada halaman apa gitu ya. Atau misalnya tampilannya kayak gimana, itu bisa ya pakai promnya di sini, dimainkan gitu ya. Mungkin kalau belum ada, misalnya memang belum paham lah atau bingung gitu ya bikinnya, mungkin japrinya langsung ke admin ya. Gitu Kang. Karena kan Sitpress itu kan ada timnya gitu ya, gak perlu khawatir. Ada timnya bisa konsultasi langsung gitu Kang ya. Ya, begitu pertama ya. bisa mungkin bisa lihat dulu di YouTube untuk semua tutorial ada. Nah gitu ya. Kalau misal bingung bisa langsung japri gitu. Gitu, betul. Gak perlu khawatir Kang ya. Ini kan ada tim, ada grup juga kan, ada grup member. Nah di situ aja ya. Beda Gitu. prom nanti Sit kita jadi beda rumusnya gitu ya. Iya, maksudnya itu kan sesuaikan ya. Harus disesuaikan ya mau gimana gitu jelaskan ya situsnya. Tapi untuk tipe kan ini udah ada ya, maksudnya untuk tipe-tipe ini ada 30 ya. Ada kayak landing, company profile, microsite, ini banyak ya di menu tipe ini banyak. Ada 30 lebih tipe website ya. Gitu.
Ada toko online, ada forum, ada real estate, itu banyak sebenarnya. Tinggal dipilih aja. Cuman kalau nggak ada di sini berarti main di prom gitu ya. Harusnya sih ada. Ini kan udah lebih dari 30 ya. 30 kategori bisnis ya. Gitu. Ada platform e-learning, LMS, kursus online ya. Listing produk, rumah sakit. Ini udah ada job board ya, lowongan kerja. Di sini sudah ada semua di tipe website ini ya. Gitu ya. Aman Kang ya? Ini ada pertanyaan, bisa pakai sejoli nggak ya ini? Bisa ya. Bisa Kang. Kang Rudi aja bisa ya, bisa sejoli bisa pakai midrange misalnya payment otomatis bisa ya. Pakai apapun bisa ya. Nah, ini generatnya tergantung halaman ya, Kang. Nah, ini kan membuat halaman tentang kami. Nah, kita tunggu aja kurang lebih sekitar 3 menit lah ya. Ini bikin template Kang. ini tergantung koneksi juga karena ini sambil live ya agak lag juga jadi mungkin agak lama dikit ya. Kang, narus Kang, upami Enggak, Kang. ngadamel form istilahnya teh isian nama segala macam nomor telepon tapi ngelinknya ke WhatsApp bisa ya Kang ya? Bisa Kang, bisa ya. Mau ke email, mau ke WA bisa. Nah ini kita demokan di sini ya, kita perlihatkan. Ini kan SetPress ini udah dibangunnya sama AI. Ini kan AI itu canggih ya. Apa yang ada di otak kita tinggal sebutin aja. Nanti AI-nya bikin ya. Nah kalau Elementor itu kan satu blok ya bisanya. Nah ini kelebihan di SetPress. Begitu kita lagi building, kita bisa di mana aja bloknya. Bahkan bisa nambah script ya, nambah fungsi sesuai keinginan gitu ya. Misalnya pengen ada forum diklik, udah input masuknya ke WA. Nah itu jelas bisa sekali ya. Oh, siap, Gitu. siap. Gitu Itu kan ya. ada di fitur mana itu Kang? Fiturnya. Di sini, di tool ini ya. Di sini Kang, saya perlihatkan ya. Ya. Bahkan ini bisa dibalikin nanti kalau ada template yang udah ada, dibalikin aja nanti ke sini gitu ya. Oh, ini udah. Nah ini AI-nya sudah bikin seperti ini ya, sesuai yang kita centang tadi, ada bannernya. Nah ini ada about section-nya seperti ini. Kami adalah jasa SEO, jasa profesional, bla 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 misalnya. Nah ini ada layanannya table, karena saya klik table and pricing tadi ada. Ini tinggal edit. Nah ini prosesnya tinggal editing ya. Nah untuk short seperti ini dibiarkan ini aja, karena ini adalah short untuk artikel. Karena tadi saya centang artikel ya. Nah, untuk bagian editing, nah seperti ini. Klik centang bagian visual editor. Nah, di sini kita tinggal di mana nih mau diedit. Anggap ini teks mau diedit. Nah, kita muncul ya. Klik bagian ini, nah kita bisa edit gitu ya. Nah, lalu ada bagian ini, drag and drop juga ada. Misalnya gini. Ini mau ditaikkan misalnya ke atas, tinggal naikkan ini. Nah, ini jadi naik ke atas ya. Bolak-balik terserah ya. Atau blok ini mau ke atas ke sini bisa ya. Nah, ini tinggal naikkan aja. Udah ada drag and drop-nya gitu ya. Nah, lalu di sini ada AI Magic namanya. Nah, AI Magic ini berfungsi yaitu untuk nambah. Misal gini, saya di bawah sini pengen ada testimoni misalnya ya. Nah, di bawah sini. Saya klik aja, nah klik bagian add element ini. Nah ini klik add element, nah ini ada banyak ya kayak Elementor, ada tag block, heading, button, image, container, divider ya. Ada custom HTML, nah, bebas mau pilih aja, saya misalnya klik yang ini custom. Nah ini ke bawah ya, kita taikin dulu, agak lag bentar ya. Nah udah kayak gini, klik yang bagian AI Magic-nya. Di sini, nah kita jelaskan nih mau tambah fitur apa. Oke, saya mau buatkan misalnya slider testimoni. Misalnya ya, testimoni ada apa aja. Nah ini main di prompt. Oke, saya perlu ada gambar misalnya ya, gambar, judul, sama bintang gitu ya. Misalnya, itu testimoni saya perlu ada bintangnya misalnya. Dia ini jelaskan aja. Nah oke, udah beres misalnya seperti ini, klik proses AI. Nah ini bisa di-generate lagi menggunakan AI atau kalau punya kode bisa dipaste langsung di sini. Atau misalnya pengen nambah kode iklan tuh di bawah situ ya udah paste aja kode iklannya di sini ya.
lalu klik simpan halaman. Ini simpan HTML manual ya. Jadi ini udah kompleks ya, enak sekali, tinggal klik-klik bagian mana yang mau ditambah gitu ya. Jadi ini benar-benar langsung jadi nanti ya template-nya. Nah, kayak gini ya. Ini ada slidernya. Nah, ini nanti gambar-gambarnya diganti ya. Diganti sama kita gambar-gambarnya. Nah, ini ada link-linknya, nanti bisa diganti ya. Oke, biar gak terlalu lama saya contohkan aja. Saya copy data, anggap ini udah beres, tinggal copy data ya. Nah, di bagian sini, atau mau diekspor ke CSV bisa, atau copy data. Nah, gini. Klik, copy data, copy all data. Nah, ini langsung masukkan ke Google Sheet-nya. Ya. Nah, di sini, ini kan Google Sheet saya. Nah, ini ya. Ini kan baru install ya. Nah, ini masih kayak gini ya. Belum ada template, saya buka dulu website-nya ya. Website-nya saya buka dulu ini. Anggaplah ini baru awal banget gitu ya, install. Nah, ini seperti ini, belum ada tampilan apapun ya. Gitu. Nah, langsung paste aja. Tadi saya udah copy, paste bagian di sini. Nah, bagian nomor sini ya, paling atas. Perlu dipahami juga ini ada warna hijau itu template maksudnya. Kalau yang putih ke bawah ini artikel, ada halaman, nanti di sini dia ke bawah. Kalau bikin postingan baru kan terus datanya itu ke bawah terus gitu ya. Kalau bagian template, fungsi itu di sini paling atas, diwarnai makanya di sini ya. Diwarnai hijau. Suara saya aman ya, Kang Asep ya? Aman. Ya, nah. Sorry. Maaf ya. Oke, nah kita klik paste aja. Nah, seperti ini. Nah, udah saya paste. Nah, ini udah jadi ya langsung seperti ini. Lalu kita kasih warna hijau. Karena ini putih, kita kasih warna hijau aja. Biar kedetek mana template, mana data gitu ya, data artikel. Bebas warnanya ya, tergantung akang-akang nanti. Nah, kayak gini. Nah, ini template-nya ya, yang udah jadi digenerate pakai AI tadi ya. Ini warnanya fokus putih. Ini kan karena hitam ya. Nah, putih dikasih lagi hitam-hitam garis-garis naik border. Nah, kayak gini ya. Oke, saya buka dulu ya websitenya. Nah, ini kan udah saya pasangkan. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, saya refresh dulu. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Nah, ini slidernya udah ada ya. Udah jalan semua ya. Nanti gambar-gambarnya bisa diganti ini ya. Teks-teksnya ganti aja. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, ini ada tabel pricingnya, harga. Nah, ini udah ada blognya ya. Blognya juga udah langsung rapi ya. Gitu. Nah, ini testimoninya gitu ya. Nah, ini perlu script nih. Nanti ini suruh kayak AI-nya. Berikan script. Nah, kayak gini maksud Akang tadi ya. Kalau ada form apapun terserah. Kalau mau nambah fungsi, suruh lagi aja AI-nya ya. Gitu. Nah, ini ada misalnya ini ada fungsi GoTop ini jalan gak, cek-cek dulu ya. Terus WA-nya klik, jalan gak. Nah, terus bener gak nomornya ke situ ya. Ini kan asal tadi saya ya masukinnya. Bener ya ke sini nomornya juga ke sini bener. Nah, cek lagi bagian halaman-halamannya. Nah, kayak ada layanan SEO, klik aja karena kan udah kita centang yang fitur yang tadi ya. Yang AI Magic tadi. Ini halamannya langsung ada ya. Nah, layanan profesional jasa SEO udah langsung jadi ya. Kalau di WordPress kan kita harus build lagi tuh halamannya. Pakai lagi Elementor, build lagi, nanti link kan lama ya. Kalau di sini cepet, langsung jadi ya. Nah, ini tinggal kerja kita itu tinggal editing aja. Teks-teksnya kita ganti gitu ya. Halamannya udah connect semua. Nah, ini ada paket harga, udah ada semuanya. Nah, itu enaknya pakai tool ini disesuaikan halamannya itu ya, sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, ada tabel lagi di sini. Ini nanti ke WA ya, diklik itu ke WA ya. Nah, ada ini apa namanya? Fak ya, ada jalan ya. Ini udah dipastikan jalan. Nah, ada blognya, cek dulu ada gak halaman blognya. Karena saya kan cek centang blog ya. Di atas ada juga, di bawah ada. Nah, ini ada ya blognya juga. Nah, ini nanti sesuaiin ya, ini kan demo ya. Nah, ini artikelnya nih.
Ini artikel demo aja sih. Nah, ini artikel-artikelnya yang udah ada. Nanti artikel-artikel Akang muncul di situ ya otomatis ya. Nah ini ya, ini bagian artikel post di sini ya. Kalau belum ada demo, kalau belum ada blognya mungkin ini gak akan muncul nantinya ya. Harus bikin dulu artikel gitu. Nah, ada. Coba dulu klik ya bagian halaman artikelnya rapi nggak, cek dulu ya. Ini bagian artikelnya seperti ini. Nah ini memang karena demo ya, gak rapi maksudnya. Kurang rapi nih, ini ada shortnya ya, belum muncul di sini. Karena artikelnya masih dikit ya. Nah, cek dulu, udah oke. Misalnya lalu ada bagian konsultasi ini, kemana linknya cek dulu. Jadi cek aja semua, kalau udah oke, udah mantep ya udah gitu ya. Nah ada bagian konsultasinya udah ada semua ya. Nah ini nih, ada bagian kontak di sini nih, kontak form ini. Ini kemana nih? Kita cek dulu ya. Masukkan nama misalnya Robi ya, saya coba dulu ya. Nama perusahaannya Cypress ya misalnya. Cek dulu ya. Oke, saya cek ini linknya. Ini anggaplah ini kan untuk audit maksudnya ya. Ini forum audit demo.com ya. Sampel aja. Ini kemana maksudnya? Target baju misalnya. Coba kita centang. Masukkan URL yang benar. Oh, pakai HTTPS kali ya. .com. Coba dulu ya. Oh iya benar. Nah ini kemana yang linknya ya? Saya klik. Oh ternyata nggak ada ya. Nggak ada fungsi apapun pas diklik. Ini cuma refresh aja. Nah berarti kerjaannya kan ini mau diedit ya. Mau anggap ke WA. Nah berarti kita balik lagi ke bagian editingnya. Ke bagian editornya. Nah kesini ya balik lagi. Ini ikan kembalikan lagi. Nah klik bagian halaman di sini. Ada lengkap di sini ya halamannya. Ini homepage-nya, postpage, label ya, ada blog index, cari yang bagian tadi. Ini bagian konsultasi. Konsultasi gratis. Nah ini ya. Klik. Nah, ini halamannya konsultasi. Kita bisa edit-edit lagi ya. Mau nambah blog, mau nambah apa terserah ya. Tinggal klik editornya ini nih kayak misalnya. Mau ganti teksnya di sini bebas ya. Nah, ini klik ganti mau apa terserah ya. Mau nambah blok atau mau hapus bloknya bisa ya, mau dihapus tinggal klik hapus ya. Nah ini mau nambah lagi misalnya di bawah blok ini bisa ya, apapun terserah. Nah ini tinggal bagian form tadi karena nggak connect, nah klik formnya, nah seperti ini, klik lagi ya iMagick bagian ini. Nah tinggal masukkan tuh formnya gitu, submit ya, submit ke WhatsApp. Nah, masukkan nomornya. 6899 misalnya sampel ya. Atau email misalnya bisa submit ke email gitu. Atau di sini misalnya berikan fungsi bisa ya apapun. Berikan fungsi submit ke WhatsApp. Nah, kayak gini. Nah, gitu ya. Proses. Nanti dia bikin script untuk fungsi ke WhatsApp-nya. Sangat mudah ya. Gitu. Apapun terserah di ini karena ini kan udah AI jadi gak perlu khawatir ya. Ya ada mau tambah apapun bisa ya. Itu Kang ya. Nah, udah jadi ya. Nah, kita udah jadi copy lagi datanya. Masukin lagi tes lagi, copy data lagi, balik lagi ya, pastikan lagi di atas. Nah, pastikan lagi di bagian atasnya. Maaf ya agak lag karena ini sambil ini ya, sambil presentasi, sambil live juga jadi agak lag, sorry ya. Nah, pasti lagi ya seperti ini. Nah udah ya, udah kepaste, refresh. Nah, saya refresh. Lanjut, bentar. Cek dulu ya sampai jalan. Pasti dibikin nanti sama AI-nya. Jangan khawatir ya. Tes lagi gitu ya.
Tes aja dulu sampai benar-benar berfungsi ya. Nah, ini udah berfungsi nih, loncat ya. Nah, halo, saya telah mengisi forum konsultasi gratis tuh ya. Nah, teks-teksnya ini nanti bisa diganti ya. Makanya promnya harus detail ya. Main di prom tadi. Kata-katanya mau seperti apa, diawali apa misalnya ya. Terserah ya. Gitu. Nah, terus di ini aja sampai benar-benar selesai ya gitu. Bagian-bagiannya ini udah ada semua di sini. Gitu ya. Oke, yang mau nanya dulu silahkan ya sampai sini. Enggak ya, yang mau nanya dulu. Next ke bola. Karena ini saya kalau demonya full ya lama ya waktunya maksudnya. Biar ini ya. Nanti ada tutornya juga, nggak perlu khawatir ya. Sri Utami, oh tuh ini udah, iya bisa ya, udah bikin bisa sistem. Sistem toko bisa, ada keranjang belanja, check out, sistem cek ongkir ada ya. Sistem payment ada. Makanya saya ini next mau tutorkan lagi ya. Sampai sini ini landing ya, anggap landing. Nah, kalau mau nanya-nanya dulu silahkan ya. Fitur-fiturnya seperti ini, editingnya seperti ini, nambah elemen seperti ini gitu. Silahkan. Silahkan ya, sambil saya minum dulu ya, boleh ya. Sambil nanya dulu, mangga ya, Kang Sep, mangga Kang Sep. Bentar Kang Sep. Untuk masukin map bisa ya, Kang Mikael bisa untuk masukin map tentu bisa ya, main di prom. Tinggal di blok lagi aja, kayak tadi, blok lagi aja ya nanti. Di bagian mana pingin nambah map. Misal di bawah, kan biasanya map itu diputer ya di bagian bawah, nah kayak gini. Ya udah tambah aja di sini nih. Nah, klik bloknya, nah, di bawah ini tambahkan add element, tambahkan custom HTML lagi misalnya. Nah ini ke bawah ya loncat, naikkan dulu. Nah, agak lag ya. Aduh agak lag bentar ya. Suara saya aman ya, Kang Asep? Aman, Kang. Tanya agak lag ya ke PC-nya ya. Terus saya closing dulu tab-tabnya. Untuk UX-nya kayak rek dan gerakan-gerakan bisa tembok kekinian apa bisa? Maksudnya gimana itu? Iya, ada tema pop kayak itu, kayak animasi mungkin ya. Tempop ke kini. Oh bisa ya. Ini kan udah ada estetik tadi ya. Ini ada desain estetik, modern, mewah, ada semua ya. Jadi urusan AI udahlah ya. Jangan diobrolin karena AI itu canggih ya. Tinggal apapun di unek-unek kita gimana gitu ya jelasin aja ya. Ya, apalagi kan Sudah bisa sistem payment otomatis bisa ya. Oh, teknologi AI apa yang tidak bisa? Iya benar ya, nah, Kang Akam ya. AI kan udah canggih, lebih mudah dan iya benar, lebih simpel di sini ya. Kalau Elementor kan bikinnya satu halaman ya. Nah gini kalau Elementor, kalau mau bikin halaman buka lagi admin panel, create dulu halamannya, dibuild lagi pakai plugin Elementor itu ya. Kalau di sini kan udah ada di sini semua, enaknya, udah lengkap di sini ya. Ini udah semua bisa pakai custom AI ya. Mau halaman apapun ya. Tentang kami ini mau diedit, klik aja. Nah, tinggal edit lagi ini bagiannya. Teks-teksnya mau diedit, terserah ya. Mau apapun. Mau nambah blok, mau ganti gambar ya. Nah, ini kan ada gambar. Nah, ini gambar. Klik aja gambarnya. Nah, upload ganti gambar. Gini, ini bisa pakai AI lagi gambarnya. Masukkan lagi promnya di sini. Butuh gambar apa gitu. Masukkan promnya di sini ya, mainkan lagi promnya. Ini bisa upload langsung bisa
Bisa pakai link, pakai CDN bisa. Nah, kayak CDN misalnya ini bisnis misalnya. Kalau CDN Bing kan enak, tinggal masukkan judul nanti muncul gambarnya. Nah, kayak gini. Hmm. Enak ya. Jadi ya apapun ya di sini udah lengkap, nggak perlu khawatir. Ada mau nambah blok lagi di bawah sini, ya klik centang di sini ya, klik add elemen, tambahkan lagi blok. Terus seperti itu ya. Enaknya di sini. Kalau ada kesalahan bisa dibalikin di undo. Nah ini atas, undo rendonya ada ya. Ya. Gitu ya. Aman ya, Kang ya? Ya pokoknya fitur-fitur yang ada di CMS lain juga bisa diterapkan di sini ya. Iya, iya. Apalagi dengan adanya itu metode cloning itu. Benar, benar ya Kang Asep, benar. Itu ya, silakan mau nanya lagi, mangga ya. Untuk page speed katanya, kata Kang Akam, untuk page speed gimana? Untuk page speed tergantung ya, tergantung di home-nya itu. Mau WordPress, mau apapun CMS, nah ini tergantung fungsi di sini sebenarnya. Kebanyakan fungsi enggak gitu. Kalau simple-simple ya pasti hijau kalau SeatPress ya. Nah itu perlu optimasi, makanya sama aja ada perlu optimasinya. Kalau nggak bisa optimasi ya langsung aja ya ke tim kita ya, ada jasanya itu ya. Ya. Untuk urusan page speed. Nah ini kan ini nih bisa dilihat ya Kang di sini. Ini kan SeatPress itu sama ya pakai sistem ini, SeatPress juga. Ini cek aja page speednya lebih dari 99. Ini kan fiturnya banyak ya. Nah ini ada slide. Nah di bawah ada gambar-gambar banyak. Nah, ini ada website ya demo. Gambar-gambar banyak sekali ini fiturnya. Coba aja cek ini page speednya. Ada embed YouTube. Nah, cek aja speednya ini hijau ya. SeatPress ini. Masa punya Kang enggak ya? Gitu. Ya intinya pasti bisa gitu. Iya benar ya. Pasti hijau. Dijamin ya. Oke, selanjutnya untuk multi user blog bareng-bareng. Ada Kang pengaturan? Ada ya. Ini udah lengkap, nggak perlu khawatir kalau masalah itu ya. Nah ini di bagian sini saya jelaskan dulu. Itu bagian user ya Kang Asep ya. Ya di admin panel itu. Nah ini ada di admin panel. Bentar ya. Saya buka admin. Nah bagian admin panel ini. User. Nah di sini ada user, manage profil, manage user kalau mau hapus. Nah ini manage user ini kan banyak. User nanti di sini ya, anggap banyak user. Nah seperti ini. Nah ini ada rule sama kayak WordPress. Ada user, ada admin, ada editor, ada author ya, banyak. Nah seperti ini. Nah ini ya. Nah ada di sini ada gender, admin, rule-nya, editor, nah, author, creator, admin. Nah ini juga sebenarnya kan ada 2 CMS ya, ingat ada 2 CMS. Di sini juga ada datanya ya, gak perlu khawatir. Anggapkan ini hostingnya ya. Nah ini di sini di bagian user. Itu kan kalau lewat panel ya. Nah ini bagian user di bagian sini. Ada. Nah ini bentar ya agak lag. Nah ini user. Nah ini ada list-list user yang udah dimasukkan nanti. Ya otomatis Kang ya. Ya gitu. Nah, ini kan saya pakai yang ini nih, Obed ini ya. Nah ini karena admin. Gimana kalau misalnya jadi user ini kan karena statusnya admin, jadi statusnya kan admin. Ada menunya lengkap di sini kan. Ya. Menunya post page, sales page lengkap semua di sini. Nah, kalau ini usernya misalnya editor, bisa diedit lewat admin panel. Kalau nggak paham ya jangan di sini. Kalau saya kan paham ya. Editor seperti ini cuma bisa yang edit aja. Nah, saya lihatkan, saya refresh ya, bentar. Nah ini bagian ini saya ganti ke editor ya. Bisa lewat sini juga ya. Diganti aja rule-nya. Editor. Atau author, terserah ya. Nah nanti ini fitur-fiturnya dikunci. Sama kayak WordPress ya. Saya refresh, nah segini aja udah. Hanya ada media, tuh plugin, udah nggak ada lagi fiturnya dikunci. Nggak bisa edit template ya, nggak bisa ya. Gitu ya, udah lengkap semua ya, Ya. di sini. Ya Jadi nggak perlu khawatir ya Kang ya. Untuk akses itu akses bisa pakai email masing-masing, bisa. Iya tuh bisa ya. Bisa. Karena aksesnya itu tetap pakai user password Kang. Iya ya pakai user password, udah ada keamanannya ya. Ya. Gak Jadi perlu bebas. pakai captcha Google, gak perlu. Ini udah ada keamanannya di SeatPress-nya ya. Ya. Itu.
Kalau mau migrasi apa saja yang harus disiapkan? Udah Kalau untuk lengkap ya. migrasi, Nah nanti untuk data-data sales kayak ada orderan nanti ke sini lu larinya. Data sales, nah kayak gini. Ini data-data sales orderan kalau toko ya. Ini data-data media kalau upload. Jadi Galwapulatar ini pakainya kan Imagekit gratis ya, pakai CDN. Nah kadang ada salah paham gini ya. Jadi Kang nanti Cina gimana upload gambarnya ini kan Google Sheet gak bisa upload. Gitu kan Kang Asep ya, ada yang nanya kayak gitu ya. ya, Padahal WordPress juga sama ya. Yang di mana-mana ya kalau upload file itu namanya file gambar mau video itu pakainya CDN sebenarnya. Kayak Blogger tuh bener tuh ya. Kalau Blogger ada CDN buat gambarnya. Kalau di hostingin, di uploadnya ke hosting itu nanti membebankan ke bandwidth situs kita. Karena kan gambar itu diaksesnya kan bersamaan ya kalau website. Taruh situsnya ada 20 gambar gitu. Begitu diakses home-nya itu bandwidth-nya langsung wah gitu ya. Makanya untuk urusan gambar, video itu pakainya CDN namanya. Gitu. Coba aja lah kalau ini tanya-tanya kayak AI gitu ya. Bahkan Google sendiri pakainya CDN kayak YouTube tuh. Gak mungkin YouTube di hostingnya ke YouTube ke domain itu nggak mungkin gitu ya. Ada CDN-nya. Nah makanya di SeedPress ini ada CDN-nya yaitu Imagekit ini. Kita mengandalkan Imagekit gratis 20 berapa? 25 giga ya Asep ya? ya, Satu akun Gmail itu bisa 25 giga. Kalau beli hosting kan itu berapa tuh 25 giga ya? 170 tadi ya. ya, Belum diinstalkan WordPress-nya ya itu kan disedot. Install WordPress sekitar 200 MB itu udah kena kan install WordPress. Can diinstal template gitu ya, can diisi konten artikel, belum lagi ditambahin gambar, diupload ya cepet 20 giga itu sedikit ya kalau pakai hosting. Nah, kalau ini kan Imagekit 20 giga ini misalnya 25 giga ini udah pakai gambar aja. Bisa pakai upload gambar, video bisa ya. Gimana kalau habis ya pakai akun lain bisa ya, ganti pakai akun lain. Nah ini nanti key-nya di sini, gitu ya. Untuk bagian gambar upload, gratis ya. oke. Selanjutnya untuk migrasi nanti ada video panduannya. Kita masih bingung bisa dipandu juga ya untuk migrasi. Kalau itu gampang ya WordPress sebenarnya gampang nanti migrasinya ya. Ya, Kalau Blogger juga ada dari Blogger udah ada toolnya ya Asep ya ya, buat migrasi. Nanti dibantu ya untuk migrasi nggak perlu khawatir nanti dibantu. Kita lanjut aja ya Kang Asep ya tutornya. siap. Bentar ya. Jadi lumayan agak lama karena ini tutor ya Kang Asep ya. Jadi agak lama ya live-nya gitu, gak singkat. Cuma nanti untuk tutor lengkapnya mungkin nanti ada ya Kang Asep ya. Ya, Jadi ini untuk demonstrasi aja. Untuk cara pemakaian demo ya, sampel aja biar cepet gitu ya. Nanti sisanya tonton ya. Ada tutornya. Nah ini ya kita ulangi lagi, bikin lagi template baru ya. Kita langsung ke toko dulu aja Kang Asep ya. siap. Atau mau cloning dulu nih? Kayaknya cloning no. Ke cloning ya. Jadi ini untuk toko juga nanti lengkap ya sistemnya. Ada sistem cek ongkir, login ya, payment. Nih, Jadi nggak perlu khawatir ada sistemnya. Kalau di WordPress kan harus beli plugin ya. Beli plugin cek ongkir, beli plugin payment ya. Kalau ini udah ada. Jadi benar-benar SeedPress itu kan untuk UMKM tadi ya, temanya juga ya. Makanya udah disediain semua. Ini yang cloning banyak yang request nih. Cloning aja ya. Nah, kalau cloning berarti konsepnya kita cari dulu target. Ya, target yang akan diklon. Gitu ya. Ya, misalnya kita punya ini nih. Ada kompetitor misalnya keren nih situsnya misalnya ya. Mau diambil misalnya. Bentar, saya cari dulu misalnya ya. Ada target, misalnya ada target website, anggaplah ini ya kalau saya ya. Bentar. Saya nih dagang ini misalnya. Nah ini kan pakai WordPress nih, ada namanya e-connect. Nah ini nih, misalnya ya. Biar gak terlalu lama generatinya ya. Nah kayak gini. Wah keren nih situs. Saya mau bikin lah kayak gini misalnya ya.
Nah, ini bisa copy kodenya langsung, klik CTRL tambah U atau klik option, lihat sumber halaman atau Ctrl U ya. Nanti muncul kodenya seperti ini. Nah, ini kodenya. Ini tinggal dikopas aja semuanya. Ini yang konsep 1 ya. Ini targetnya menggunakan kode. Nah, ini kita klik bagian cloningnya, paste kodenya, tadi yang habis copy. Nah, gitu ya, langsung aja paste seperti ini. Kalau nggak mau kayak gini, bisa pakai gambar, bisa di screenshot dulu bagian ininya. Ini ya kita screenshot dulu nih, pakai extension ada namanya ini nih, GoPullPeg kalau di Chrome ya. Nah, pakai ekstensi ini nih. Nah, Kayak ini. black box ya, kayak black box. GoPullPeg. Nah, ini nanti pegnya itu bisa di screenshot total gitu, ke bawah nah kayak gini. Full peg. Nah, ini screenshotnya nih, contohnya kayak gini ya. Full ke bawah ke screen gitu ya. Gitu. Banyak ya plugin itu, banyak extension di browser, pakai aja gitu ya. Lebih cepat Ctrl U aja, ambil kodenya. Nah, seperti ini nanti muncul kode, di Ctrl A, copy aja. Gitu. Kalau saya gitu ya. Oke, nah kalau udah kayak gini, kita lanjut ke setting. Nah, ke sini kita anggap ini udah ada target, udah saya copy. Nah, perlu blok nggak? Nah, mau diaktifkan lagi nggak bloknya? Atau cukup tampilan home aja gitu ya? Oh, saya pengen ada blognya juga main SEO, ya udah centang aja. Mau ada login sistem nggak? Di sini juga udah ada lagi ya. Mau sistem login, sistem checkout to WhatsApp ya. Tinggal dicentang aja. Cuman di sini nggak sebanyak fitur di Advanced ya, di Advanced tadi. Kan ini kan konsepnya cloning, jadi dia ngambil yang sesuai cloningnya aja. Cuman ini sisanya dicentang gitu ya. Nah, kayak gini. Biasa masukkan lagi brandnya misalnya apa. Misalnya saya diganti jadi Iconic Garut ya. Garut misalnya ya. Ini kan Iconic lah anggap dia. Asal aja dulu ya. Nah, masukkan lagi brandingnya biasa ya. Masukkan brandingnya. Nomor kontak kita. Kontak jualannya. Salah aja ya. Nah, ini ownernya, owner website, admin aja. Nah, ini email biasa, emailnya sampel aja ya. @gmail. Nah, ini promnya nih, main lagi di prom. Nah, ini udah ada generate sampel di sini. Nah, cloning website ini menjadi landing page produk makanan. Bisa jadi diganti jadi produk makanan juga ya. Apapun. Gitu. Terserah main di prom lagi aja. Kalau saya udah gini aja. Nah, cloning website ini menjadi Iconic Garut misalnya. Sama persis gitu. Udah gitu aja. Nah, klik lagi bagian ini generate magic ini nih ya. Mau dibikin lagi nggak landing yang lain misalnya halamannya. Biasanya kalau kayak gini kan ada halaman lain ya kayak gini nih. Ini kan di sini juga dia punya halaman lain nih. Nah, di atas daftar sekarang ini ya pilih paket. Nanti dibuatkan lagi nih kayaknya sistem harga, metode pembayaran, hubungi kami ya. Nah, centang lagi sama ya kalau mau bikin halamannya otomatis sama kita centang lagi ya. Ini perlu sebenarnya halaman ini ya wajib ya kalau ini mau halamannya cuma home aja ya. Oke, mulai cloning kalau udah gitu ya. Atau warna bisa diganti di sini. Gitu. Warna misalnya warnanya hijau misalnya ya. Udah. Gitu. Desain sama ini maksudnya promnya mainkan aja ya, harus lengkap ya. Mainkan aja kebutuhannya. Oke, kita lanjut cloning ya. Sambil nunggu silahkan sesi tanya-tanya dulu ya, sebentar ya. Silahkan Kang. Silahkan Kang Asep, mungkin ada pertanyaan di Misek, mangga. Pertama untuk fitur membership di admin SitPress. Jadi bukan sebagai penulis, namun pelanggan kayak LMS siswa, murid kursus. Jadi akses tamu mungkin ya, tapi tidak bisa edit-edit mungkin gitu ya.
Untuk email, apakah bisa selain Gmail? Bebas ya, kalau email bebas ya. Apapun bisa ya. Apakah semua jenis website bisa di cloning? Bisa ya, bisa. Tool juga kalau ada tool nih, saya misalnya ada tool keren mau di cloning bisa ya. Tool bisa, terus toko bisa ya. Cuman untuk sistemnya nanti mengikuti seed price-nya gitu ya. Gitu. Bisa semua jenis website bisa di cloning. Saya udah tes ya kayak tool, ada tool apa gitu, saya cloning itu sama toolnya jalan langsung ya. Sama toolnya sama jalan. Silakan ya, mau nanya-nanya dulu silakan sambil tunggu cloning. Kalau akses tool nanti bisa Japri di admin. Iya betul, harus ada domain dulu. Jadi untuk domain tetap di provider kepercayaan masing-masing ya. Nanti domainnya di-connect dengan SeedPress. Ini harus ada nama domain dulu katanya. Iya, harus punya domain. Domain bebas tapi mau yang murah kayak bis ID, web ID bisa ya. Itu 12 ribuan murah ya. Pakai .com bisa ya. Kalau untuk bis ID, web ID itu gratis dari kita untuk pembelian Oh iya, pertama. gratis kalau itu ya. Dapat. Jadi begitu beli lisensi dapat domain gratis ya. Tuh udah dapat domain ya, mantep ya. Ya, itu silakan kalau mau diambil ya. Kalau mau beli .com, ID, dan selain itu silakan beli di provider kepercayaan masing-masing ya. Kalau untuk domain web ID, bis ID, itu nanti kita kasih. Kalau ingin digunakan, silakan. Ya. Kalau .com kan mahal ya. .com itu 150-an gitu. Itu lisensinya kan 199. Udah murah ya. Dashboard pengunjung gimana, Kak? Ini nggak ada cPanel katanya. Dashboard pengunjung gimana? Dashboard pengunjung. Iya ada ya, ada dashboardnya. Itu untuk desain nanti bisa pakai AI, suruh aja desainnya nanti, desain membernya. Gitu. Cuman maksud saya untuk sistem data-data ini sudah ada di Google Sheet-nya seperti ini, nggak bisa diubah maksudnya ya. Nah saya perlihatkan dulu sebentar ya. Nah, ini kan ada di sini ya, Kang, saya jelaskan lagi, ada di user, ini kan user loginnya. Nah, ada admin, ada user, ya sama di website kita juga, kalau ada sistem login, daftar, ya sama, ini masuk ke sini. Nanti usernya terus, ini menambah banyak nanti, kalau sistemnya ada sistem login ya, di website kita ya. Itu kan user daftar, login, nanti banyak ke sini, usernya, nambah sendiri ya. Cuman, nah sistem ini udah kayak gini, maksud saya ya, strukturnya nggak bisa diubah-ubah lagi gitu ya. Ini user ID, name, email, jangan rubah-rubah ini karena ini udah sistemnya gini gitu ya. Cuman kalau untuk tampilan di dashboardnya bebas ya, terserah gitu ya, bebas. Nah nanti kalau orderan masuknya ke sales ke sini. Nah ini data orderan kita semua ya, member-member yang udah beli, TRX-nya, bayarnya kemana. Nah ini untuk aksesnya kalau kirim pakai seperti ini, pakai resi JNE ya. Nah, ini statusnya pending, batal, diproses, down ya, udah ada di sini semua. Jadi ini kompleks bisa untuk toko, untuk kelas, untuk produk digital, semua bisa. Ya, nanti saya makanya saya tutorkan satu-satu ya. Karena habis ini toko ya, kita tutorkan. Terakhir mungkin konsep toko ya. Oke, siap. Nah Ini ini ada. ya. Nah ini untuk ininya, cloningnya seperti ini. Tuh mirip ya. Jadi warna hijau. Tuh jangkauan area. Ini lebih keren sebenarnya, lebih keren dari yang tadi ya. Halamannya cek promo, cek jangkauan, ini lebih lengkap ya. Kontaknya udah sama semua. Oke, saya akan coba langsung copy aja ya, biar gak terlalu lama, langsung copy data.
langsung balik lagi seperti biasa, paste langsung. Nah ini enaknya ya pakai SeatPress itu, tinggal langsung paste website jadi ya. Kalau di WordPress harus satu-satu ya bikin halamannya. Ini udah jebret aja gini udah jadi website. Halaman-halamannya udah ada semua blognya ya. Nah udah kita refresh ini websitenya, kita refresh ya. Tampilannya langsung rubah ya, langsung. Nah udah jadi ya, Iconic Garut ya, keren ya. Ya, ini hasil cloning tadi ya, hasil cloning. Iya, oh, mantap ya. Ini kita cek halaman paket, ada langsung sama halaman-halamannya. Ini ya kerjanya tinggal ganti-ganti aja teks-teksnya kan, paketnya tinggal ganti ini aja. Ini udah jadi itu semua udah rapi. Mau nambah blok lagi di bawah ya tinggal balik lagi kayak tadi gitu ya. Ada promo, halaman jangkauan, nah udah lengkap ya. Nah, gratis paket, wah mantap ini ya, jangkauan. Kalau di WordPress kan mau bikin jadi seperti ini harus satu-satu maksudnya ya. Bikin halaman dulu jangkauan, nanti konekkan lagi ke headernya. Iya, Ini kan udah jadi enak ya di punya sini. file masing-masing ribet. Iya, nah ini blognya ada ya, udah ada blognya. Kan saya tadi minta blognya, nah, ada blognya juga ya. Klik coba blognya ada semua. Bikin website nggak sampai setengah jam ya. Iya cepet ya, loh relatednya ada, itu. Related postnya ada langsung ya. Udah mantap ya ini ya. Nah ini sisanya ya tinggal edit-edit maksudnya. Iya. Gitu. Cek-cek aja pesannya ini kemana. Ini ke WA nih udah bener ya nih ke WA tuh. Saya ingin daftar Iconic paket 20 Mbps. Tuh, mantap. Gitu ya. Bikin website cuma 15 menit ini. Cepet ya, langsung jadi sama halaman-halamannya langsung jadi ya. Apakah bisa untuk database web sekolah? Tentu. Bisa ya. Bisa Kang ya, mau database apapun bisa. Bisa ya. Connect mail keting. Keren banget saya pakai buat jasa pembuatan. Iya tuh mantap banget ini. Kalau pakai jasa pembuatan website ya mantap ya. Iya. Cepet. Ini cepet cuan ya kalau pakai jasa. Iya. Langsung Ya. jadi enak ya. Gitu. Kang Robi ada klien 10 website itu bisa setengah hari, cuma setengah hari 10 website. Iya bener. Bener ya saya cepet. Saya juga masih buka jasa ya. Masih. Ini kan udah hostingnya udah gratis. Pembuatannya cepat, sistemnya juga oke ya, nggak kalah sama WordPress maksudnya ya, sistemnya juga plugin ada, apalah, semua serba ada ya, udah nggak ada bayar-bayar lagi gitu. Oke next, kita lanjut aja ya, kita next, biar gak terlalu lama ya, langsung ke toko mungkin ya, Kang Sep, gimana? Boleh satu lagi terakhir. Biar kelihatan nanti sistemnya, maksudnya Kang Sep ya. Ya. Sistem loginnya nanti gimana membernya kan gitu maksudnya kan itu belum ada Ya. yang paham ya. Lanjut katanya itu lanjut toko. Iya toko ini aja toko banyak sistemnya mau kayak LMS sistem sekolahan atau misalnya apalagi ya kursus online produk digital misalnya bisa semua nggak cuma toko fisik aja gitu ya maksudnya. Oke next ya kita lanjut ke toko. Nah di sini tinggal klik aja toko. Ini banyak ya, cuman nggak kelihatan ya Kang Sep ya. Ini menunya banyak soalnya. Nah ini toko. Nah pilih bahasa biasa ya Indonesia. Misalnya saya bikin passionku ya misalnya. Asal aja dulu ya. Nah ini biasa kayak gini dulu ya. Nanti setting aja biasa ya. Sesuai keinginan. Nah saya ini aja modern aja ya. Warna utama udah biru, kebutuhan di home-nya, about-nya perlu gak? Kalau perlu centang, kalau enggak jangan ya. Nah ini perlu blognya gak? Kalau perlu centang. Nah di ini bagian toko nih flash sale perlu gak? Kalau flash sale perlu centang aja ya. Gitu kalau perlu. Nah ini galeri leakbook, feature, bestseller, nih tinggal centang aja. Kategori ikan, kalau Shopee kan ada kategori gitu ya.
banyak kategori-kategori, centang aja ini ya, gitu. Kalau saya bikin simpel aja lah, gak terlalu lama ya Kang Asep ya, yang penting ke sistem ini ya. Ya, Nah ini saya fungsikan, misalnya ada sistem login, ada sistem payment, apalagi nih, ada sistem check out WA misalnya, perlu klik aja gitu ya, kalau perlu ya. Nah ini gas check out ya. Nah ini tanpa login maksudnya ya. Gas ini. Jadi nggak login bisa check out biasanya ke WA ya kalau itu. pengen Nah keranjang ini belanja katanya. routing WhatsApp. Biasa centang lagi. Ada ini kayak coki konsen kalau main ke Amerika atau keluar gini harus dicentang ya. Coki konsen ini penting ya. Kalau lagi main blog. Nah udah gini aja, simpel dulu biar gak terlalu lama ya. Nah, lalu klik generate. Nah ini masukkan dulu ini biasa brandingnya, fashionku misalnya. fashionku.com misalnya. WA-nya biasa masukkan, asal aja dulu ya. sample@gmail.com. Nah, nama ownernya, nah ini pemiliknya, biasa saya admin aja ya. Generate Alpeg perlu nggak? Kalau perlu centang lagi aja gitu ya. Kalau nggak jangan. Biasanya kalau website baru harusnya dicentang ya. Nah saya ya harusnya Ya. dicentang kan perlu halaman-halaman banyak ya. Ya. Oke, kita lalu klik generate. Nah, boleh nanya lagi nih sebentar sambil nunggu ya. Ini Sambil dari nunggu generate ST nih. biar gak jenuh ya, mangga. Kalau pakai API Gemini Premium, apakah hasilnya akan sama? Sama ya hasilnya mau premi, mau basic atau yang gratis sama aja ya sebenarnya. Ya. Kalau Gemini, cuman kelebihannya mungkin kalau premi lebih cepat. Ya mungkin bisa jadi lebih mantep mungkin ya, karena kan ada apa model ya di AI-nya. Harusnya sih lebih keren ya. Cuman ini juga udah keren ya yang free juga. Ini pakai yang free ya. Ini untuk keranjang belanja bisa katanya. Iya bisa ya, keranjang belanja, payment, cek ongkir ya bisa. Database yang beli untuk toko masuknya kemana? Iya ini tadi ya. Ke Simak lagi ya sekali lagi ya. Nah ini datanya. Nah ini datanya masuk ke sales. Bentar ya agak lagi. Ini masuk ke sales ya. Ingat-ingat ya masuk ke sales kalau lewat sini. Nah, ini kalau daftar masuk ke user. Kalau orderan masuk ke sales ya. Gitu jelas ya. Datanya nanti di sini semua ya ke sales. Kalau login daftar masuknya ke user ke sini ya. Kalau sisanya kan kayak itu kan script ya, script aja yang main kayak filter data itu kan mainnya di script ya. Mainnya di fungsi website sebenarnya bukan di data di sini. Ini kan hanya data penyimpanan data aja, anggap kalau hostingnya kan. Gitu. Kalau desain loginnya kan itu pakai AI ya, desainnya mau kayak gimana gitu ya. Kalau desain loginnya terus ada member aja apa aja di dalam gitu, itu bisa pakai AI nanti ya fitur-fiturnya. Gitu ya, aman ya. Nah ini sedang merancang halaman produk preview-nya. Nah ini dibuat ya, karena ini toko. bikin Gitu website ya. SE. Nah ini merancang halaman login. Nah ini merancang halaman login ya. Kalau payment Indo bisa pembayaran via GoPay, Doku, Alfamart bisa tuh ya. Bisa ya, mau pakai aja apa aja bisa. Apalagi kalau mau cepet pakai Mitren kayak gitu itu lebih cepet. Bisa payment otomatis kalau itu ya. Virtual iya bisa ya. Ini saya kedemokan ya, maksudnya lihat aja ini demonya ya. Bisa ya. Dia udah canggih ya, Sitpress udah canggih sistem-sistemnya ya. Oh ada untuk prospeknya, aduh ini ada ya, ini untuk ininya CRM-nya ya.
Nah, ini kan ada CRM. Anggap ini saya udah ada 1000 email nih, udah yang daftar ya. Ada klien sales nih di sini. Ada email-emailnya kan. Nah, ya saya blast aja pakai ini. Nah, you send email blaster. Nah, ini kan udah gratis ya. Tinggal pakai paste emailnya di sini, buat HTML promonya ya, pakai AI lagi nah di sini. Ini kan HTML promonya. Jebret send blast langsung kekirim ya ke semua email. Gitu ya. Udah ada buat CRM di sini. Ini durasi per detiknya mau ngirim gimana, lebih aman 5 detik sih ya. Jangan langsung 1 detik ini ya, biar koreksi juga nggak terlalu ini gitu. Jadi itu memang satu-satu yang ngirimnya, tapi terus gitu, satu dikirim nanti sampai sampai beres ya. Ini kan udah gratis ya emailnya, bisa pakai email ini, pakai email yang digunakan Sitpress. Bisa pakai custom email. Kalau kita punya 10 email bisa ya. Itu lebih mantap kalau banyak emailnya. Ini kan pakainya Gmail atau Gmail ya. Kalau kita ngirimnya kan dari email kita pakai Gmail itu lebih ke inbox gitu ya. Kalau pakai kayak kirim.email, jasa-jasa itu biasanya masuknya kan ke spam ya itu. Kalau ini kan langsung masuk ya ke inbox. Jadi presentasinya lebih ini aman ini gitu ya. Masuk ke inboxnya. Itu Kang ya. Udah ada CRM-nya ya. Aman pokoknya ya. Sorry ya. Nah ini ya udah jadi seperti ini. Ini untuk sampel aja lah ya. Nah kayak gini tampilannya. Ini nanti gambarnya diganti aja ya. Nah ini logonya saya gak klik centang logo tadi ya. Ini halaman-halamannya anggaplah beres gitu ya biar cepat. Anggap beres kita lihat sistemnya ya. Copy data. Nah, biasa copy data paste lagi ke Google Sheet ya. Nah, di sini paste langsung di atas ya. Bentar agak lag. Nah, terapi ya. Ctrl P, nah udah langsung jadi ya. Kita langsung cek situsnya. Nah ini udah labelnya udah passionku ya. Nah ini situsnya kita refresh dulu. Nah ini udah ada ya. Nah ini sistem checkout, card, ada login. Nah ini udah ada next-nextnya juga jalan slidernya ya. Nah ini untuk produknya, nah ini kurang rapi ya. Harusnya kan nge-grid gitu. Nah ini rapikan lagi aja. Jadi biasanya AI-nya ini gak beres tadi ya. Sempat ada gangguan koneksi, jadi kayak gini nih. Ini harusnya beres kodenya tadi ya. Agak nge-lag. Gak apa-apa ya, kita lihat aja dulu. Ini di dalamnya apa ya. Pastikan koneksinya stabil ya kalau lagi generate gitu. Ini kan, nah ini kan gak beres ya generate-nya. Nah ini tambah keranjangnya. Nah ini loginnya. Kita cek dulu. Nah ini loginnya ya. Masuk passionku. Nah, ini kan datanya di sini, loginnya. Kalau mau daftar bisa ya, saya coba daftar aja ya. Jadi fokus ke fungsi aja ya, akang-akang ya. Kalau desain nanti perbaiki aja ya. Atau ulangi aja desainnya, generatnya. Kalau kurang mantap. Ini daftar nih, coba saya daftar ya. Bentar ya, agak lag. Nah ini masukkan nama ya, nama Anda misalnya Mary ya, asal aja ya. Nah ini passwordnya misalnya asal aja. Ini keamanannya EMCY. Klik daftar ya. Bentar ya. Bentar agak lagi. Nah ini ya, udah masuk ya ke sini ya. Nah ini Mary.
Nah, ini Mary, ini emailnya, ini passwordnya udah masuk ya ke sini. Tipenya ini pasti user ya, jangan admin, ini udah otomatis user. Kalau admin nanti bisa login ke admin panel ya. Gitu, udah masuk datanya ke situ. Bentar. Bentar ya, agak lag. Nah ini ya, kalau di dalam membernya seperti ini. Oh, kalau close ya tadi. Saya udah login admin tadi ya di sini ya. Makanya jadi diadu, saya klik lagi daftar. Bentar, saya login dulu lagi ya. Apakah bisa juga untuk buat aplikasi, Kang? Aplikasi apa ya? Maksudnya aplikasi harusnya sih bisa ya, harus aplikasi apapun bisa harusnya ya. Daftar via OTP WhatsApp, apakah bisa? Bisa ya. Gitu bisa aja. Cuman itu harus pakai API-nya di luar ya, maksudnya pakai langganan API di luar ya. Ini nggak ada ya di WGS-nya. Sebenarnya ini nanti konfirmasi ke email ya, konfirmasinya ke email sebenarnya. Konfirmasinya Kang Asep jadi ke email ya. Bisa Ya. diaktifkan nanti ya konfirmasinya. Oh iya betul. Ini bisa Ini kan untuk pakai email yang didaftarkan punya kita itu tadi itu, yang dipakai sheet press-nya. Atau bisa juga misalnya diganti ya. Nah kayak gini ya sampel loginnya. Nah ini ada my order. Saya tadi login lagi ya. Nah ini klik di edit. Nah, ada my order di sini. Nah ini fitur-fitur ini bisa ditambah nanti mau ada menu apa lagi misalnya di sini ya. Nah ini halaman my order. Nah, kayak gini. Nah kayak gini ya. Ini kan udah ada data. Ini kan sampel ya. Makanya saya loginnya pakai yang udah ada di sini ya. Yang sampel. Nah yang ini. Nah ini salesnya. Nah ini. Nah ini datanya ya, udah ada di sini. Nah, ini datanya muncul di sini juga. Nah ini menunggu pembayaran. Ini anggap akun punya saya ya, udah beli gitu ya, biar gak terlalu lama. Nah, ini sedang dikirim. Nah, ini sedang dikirim, cek pengiriman ya di sini. Nah ini untuk kalau udah selesai kayak gini. Oke, saya tes aja langsung ya, misalnya order ya. Nah ini keranjang misalnya. Saya mau tes order misalnya ya. Nah ini keranjangnya. Nah untuk bagian ongkir ya, ongkos kirim ini bisa disetting nanti ada config-nya ya. Saya perlihatkan dulu ya biar gak bingung. Jadi gimana tuh sistem ongkirnya gitu ya. Nah itu dicocokkan dengan data sellernya kan. Saya ada di mana lokasinya itu harus sesuai ya. Biar ongkirnya sesuai nanti. Gitu. Misalnya saya di Garut kan ya udah alamatnya harus di Garut ya. Alamat sellernya gitu. Nah ini masuk ke bagian homepage ya paling atas. Nah ini ada bagian config. Nah ini kelihatan ya Kang Asep ya. kelihatan? Nah ini ada seller ongkir ya. Fokus di seller ongkirnya ini. Mungkin ini ada tutorialnya ya Kang Asep ya biar jelasnya ya. Ya. Ini untuk sekilas aja. Nah ini nanti diganti ya provinsi ID kita di mana ya alamatnya. Nah ini sistem cek ongkirnya. Nah kalau statusnya on berarti check out itu ada sistem ongkirnya gitu. Kalau dimatikan itu nggak ada sistem ongkir. Misal saya dagangnya produk digital misalnya, ya udah off-kan aja ongkirnya ya. Nah ini untuk currency, kalau kita dagangnya keluar pakai dolar, ya ini nanti diganti kodenya ya. Gitu. Nah ini untuk metode pembayaran. Nah ini ganti rekening punya kita nanti ya. Ini untuk virtual BCA, BRI, nah ini QRIS ya, OPPO, bayar di tempat, COD ada. Nah ini statusnya on off-nya di sini ya, on, status off, nah bisa diubah. Kalau saya nggak punya, misalnya anggap nggak punya GoPay, statusnya off kan aja gitu ya. Nah itu mungkin ini sekilas ya, Kang Asep, nanti ada tutornya ya. Ya. Nah nanti ini ya saya perlihatkan, nah kayak gini. Ini anggap saya mau beli ya, nah ini datanya. Bisa untuk reseller juga bisa ya ini, bisa pakai dropship. Nah cantumkan alamat di sini misalnya. Nah ini saya anggap mau ini saya order misalnya ya.
Misalnya ke mana nih, ke Papua misalnya jauh ya. Nah ini alamatnya, misalnya alamat jalan bla 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 gitu ya. Nah ini masukkan kode posnya ya, masalahnya dulu ya. Simpan ya. Nah ini muncul pengirimannya, ongkirnya ada tertera ya, gitu. Jadi sama, ongkirnya udah ada kalkulasinya. Kalau misalnya saya ke mana, ke Jawa Barat misalnya, ke Jakarta, Jakarta Utara misalnya ke Koja ya. Nah, simpan, ongkirnya ada tuh ya, 37.000 ya, tergantung berat ininya nantinya, ada gramannya ya. Kalau misalnya ordernya banyak, nah ini juga naik ongkirnya juga tuh ya, otomatis. Nah, jadi udah jangan pikirin sistem, karena ini udah ada di Setpress. Biasanya kan harusnya bayar ya. Sistem ongkir ini biasanya kan kita harus bayar pakai Raja Ongkir ya, biar jelas. Ya betul. Kalau pakai CMS lain tuh bayar. Ya bayar ya, ini. Nah ini pakainya biasanya. Ini ada batasan limit ya kalau pakai Raja Ongkir juga. Memang up to date ya, mungkin lebih cepat up to date-nya, cuman ya mahal ya. Nah ini harus bayar berbulan. Ada limitnya juga. Nah, kita juga harus paham codingnya ya Kang Asep. Nah, makanya biasanya kita pakai plugin kan di WordPress. Kalau mau pasang ongkir kayak gini, beli lagi tuh modal dulu. Beli plugin lagi, belum ngonekinnya ya, masukin API kita. Ribet banget ya. Ribet. Kalau ini kan langsung jadi maksudnya ya. Nah, ini paketnya ada di bawah. Nah, paket-paketnya kelihatan nanti. Nah, ini paketnya. Yang gratis cuma 100 ya per hari buat ngeceknya udah. Nah, ini yang berbayar 149.000 per bulan ya. Maaf ya, ini bukan ngebanding-bandingin, ini untuk sampel aja. Semua orang awam itu mikirnya sistem-sistem kayak gini itu gratis, padahal bayar sebenarnya. Nah, ini ada limit 25.000 ya per ceknya per hari limitnya. Jadi walaupun ini misalnya yang belinya juga nggak jadi beli, ini kan udah dihitung, maksudnya ngecek mah tetap ya. Gitu. Nah kalau ini udah gratis ya. Nah ini paymentnya mau kemana? Ini sesuai di config tadi ya rekeningnya. QRIS ada, COD ada ya. Oke, saya misalnya ke BCA ya ini. Oke, nah ini ada promo juga ya, nanti ada di config kodenya sama. Kalau saya misalnya mau pakai diskon, ada kode-kode promo misalnya ya. Nah di sini ada di config-nya ya. Itu ini kalau nggak salah diskonnya diskon 30 ya. Jadi bisa ya, bisa pakai sistem diskon gitu. Biar gak, oh sorry lag-nya. Diskon misalnya 30 ya, 30% pakai. Nanti dia berkurang kalau nggak salah nih, nggak ada ya. Nggak masuk. Ini nanti berkurang kalau bener ya, di config nanti cek aja bagian kode diskon. Ya, cari aja ya. Karena ini config lumayan agak kompleks ya. Jadi WA-nya juga, konfirmasi WA-nya itu ada semua di situ settingannya di config ya. Gitu ya. Oke, kita langsung check out aja ya. Kita langsung check out. Nah, ya proses. Nah, ini langsung muncul payment-nya. Nah, bagian payment ini kalau mau otomatis itu pakai payment gateway lagi ya. Karena ini kan udah disediain nih sama Setpress-nya. Jadi payment-nya seperti ini, SquarePay aja kayak gini ya. Tuh. TRX-nya udah ada. Nah, ini totalnya ini rekening kita ya. Nah, ini konsepnya jadi konfirmasi via WA ya. Kayak Setpress lah ya. Masih manual, kalau ada order ya konfirmasi ke WA, nanti kita proses gitu ya. Nah, ini kan statusnya masih pending, ini TRX-nya kan. Ini kalau diklik konfirmasi, nanti kelihatan detail di sini. Nah, pada ini, halo admin, saya mau konfirmasi pembayaran, order ID, TRX. Nah, total, metode pembayaran, nah, ini produknya, kelihatannya. Jadi nggak bingung begitu, oh itu TRX-nya, ya udah cari aja di sini. Nah, di sales. Nah, datanya masuk ke sini otomatis ya. Nah, enak ya, kita kan punya database. Nah, ini ada nih. Nah, total harganya 2.300.000 ya, ada. Ini TRX-nya sama ke BCA. Nah, ini statusnya pending. Ya udah kita statusnya diproses ya. Ini aja. Nah, udah diproses. Kalau udah bener bayar gitu ya. Nah, nanti muncul di sininya diproses. Gitu. Nah, kita masuk di membernya.
Cek di my ordernya nanti ada di proses ya. Bentar, nah di my order ada di proses di sini. Nah ini ya, bentar ya, ada lag, agak lag. Saya refresh lagi ya. Oh ada kesalahan di data kayaknya ya, bentar ya. Di proses, jadi harus bener ya di sininya ya. Ini ada tutorialnya nanti ya untuk ininya, untuk sampel-sampel teksnya dikirim kayak pending, ini ada ya. Kalau pending itu udah pasti otomatis maksudnya ya, dari pertama order pasti pending kan, cuman nanti pas bagian dikirim, nah itu ada teks-teksnya ya, sama input resinya. Nah seperti inilah anggap. Ini kan dikirim ya, nah kayak gini, dikirim, nah ini diproses, nah ini selesai ya. Saya yang tadi diklik selesai, nah ini makanya selesai. Misalnya kalau dikirim, nah misalnya sedang dikirim, masukkan resinya ya. Nah, kalau dagang masukkan ininya dikirim, masukkan resinya di sini. Misalnya JNT atau JNE terserah ya. Masukkan resinya di sini misalnya. Ya sama kan kalau di Shopee juga ya, kadang harus input resi ya. Kalau ini harus masukkan resinya, nanti muncul di sini ya resinya. Nah ini cek resinya ke website masing-masing, biar kita gak modal lagi ya. Kalau pakainya JNT ya ceknya nanti ke JNT ya. Nah ini kan diprosesnya, dikirim 2. Nah ini sedang dikirim yang tadi. Nah cek pengiriman ini nanti masuknya ke situs JNE ya, dicek gitu. Jadi gak pakai modal lagi untuk urusan pengirimannya ya. Nah gimana kalau produknya digital? Nah kalau digital ini gak akan ada proses dikirim seperti ini ya. Langsung paling adanya semua menunggu selesai diproses. Layar presentasi nge-lag katanya. Ya, pasti agak nge-lag ya Kang Asep, soalnya kerasa ya di sini juga. Makanya nanti ada tutornya ya. Ini mungkin untuk simulasi demo maksud saya. Sistem-sistemnya seperti itu ya, langsung jadi ya. Sinyalnya mungkin ya. Iya, sinyalnya sepertinya. Yang intinya gitu ya. Jadi intinya build-nya cepat gitu ya, ada sistemnya, udah sistem-sistem ongkir udah ada, sistem pembayaran, jadi udah agak perlu bayar lagi ya. Menurut saya sih kalau UMKM penghasilannya belum stabil, udah konsepnya manual aja dulu ya. Saya juga masih manual ya, ngasep ya, Seatpress ya. Ya, Nah kalau udah ada budget, orderannya udah oper misalnya sehari 200, ya udah pakai yang otomatis gitu. Pakai misalnya payment gateway kayak Midtrain. Nah itu nanti konfirmasinya otomatis gitu ya. Gitu mungkin. Itu mungkin Kang Asep ya untuk demo hari ini. Nah ini Ya. ada tool ini mungkin bebas ya gimana teman-teman. Kalau mau dites silakan, ini untuk demo yang sheet post. Ya kayaknya cukup. Soalnya agak lag ya. Ya. Nanti bisa kedepannya bisa adain lagi untuk demo tools ini. Bentar ya, bentar ini agak lag bener ya sih bentar. Harus dibagikan 2 kali kayaknya. Nah ini nih, ada nggak kelihatan nggak Kang Asep? Kelihatan. Maksudnya untuk tool ini, nah ini ya, maaf maksud saya ini tadi mungkin kepotong ya lag. Nah ini kalau toolnya digital nggak akan ada dikirim seperti ini di proses ya, karena ini kan produknya kan fisik ya, ada proses pengiriman. Nah ini nanti cek pengiriman di sini. Ini nanti masuknya ke pengiriman JNE ya, ke JNE ceknya gitu ya. Nah, ini kalau udah beres kayak gini selesai, ini diproses, ini menunggu pembayaran, klik bayar sekarang, nanti masuk ya ke payment lagi ya. Begitu. Jadi ini udah ada payment gateway-nya ya, secure payment-nya. Cuman gak otomatis, maksud saya ya, gak otomatis itu kalau ada yang order ya proses gitu di Google Sheet-nya. Kayak gitu ya. Misalnya dagangnya produk digital, dagang kelas. Ya udah tinggal proses selesai gitu. Nanti muncul akses link itunya ya, kelasnya gitu. Itu mungkin ya. Nah, ini mungkin yang bagian tool ini kalau perlu mangga saya nanti tutorkan. Itu untuk toolnya udah ya, demonya sampelnya seperti itu ya. Ya nanti ada tutor di YouTube untuk itu. Iya, tutornya harus jelas makanya ya nanti. Sekalian Kak bisa keluar. Oh bisa ya, invoice ya tentu bisa ya. Ada invoice. Itu kan tadi TRX itu udah invoice sebenarnya. Tinggal invoice PDF-nya kan maksudnya. Gampang kalau itu ya.
invoice-nya. Data kan udah persis sama di data. Ya tinggal urusannya PDF ya Kang Asep, gampang itu. Ya, betul. Gampang kalau itu. Silahkan ya. Ini mau didemokan nggak? Mangga. Mungkin bonus saja terakhir ya. Kalau mau saya demokan, ini untuk kebutuhan artikel ya. Gitu. Ini untuk kebutuhan artikel. Jadi ini si tool sheet post ini canggih ya sama. Nah, kayak gini nih, misalnya saya mau scrap berita atau mau scrap berita misalnya blog orang lain bisa. Di sini ada Detik misalnya ya, ada Detik, nah kayak gini. Nah, kita mau bikin artikel lagi, tinggal centang aja. Nah, centang beberapa, misalnya 3 artikel, saya mau bikin 3 artikel misalnya ya. Atau mau ambil punya orang, RRS-nya pasti aja di sini. Nanti muncul datanya ya. Nah, ini bisa pakai RRS, konsepnya bisa by keyword. Misalnya saya mau bikin artikel yang pertama misalnya cara bisnis online misalnya ya. Misalnya cara order di cara misalnya cara jualan di Shopee misalnya. Ini anggap saya mau bikin artikel ya. Nah itu terus aja keywordnya masukin semua ke sini, ini kan baru 2 nih ya kelihatan 2 baris, berarti ini 2 artikel nanti dibikinnya ya. Nah gini aja bebas ya untuk kategorinya. Nah, langsung itu bagiannya ya, bagian panjang artikelnya bisa dipilih mau 2000 1000 kata ya. Nah kayak gini. Saya pilih yang simpelnya biar cepet ya. Nah ini gambarnya bisa di generate juga menggunakan AI, klik centang. Nah di sini kan muncul harus pasti APK-nya ya, yang Imagit ya. Jadi ini pakai CDN lagi sama aja untuk gambarnya. Nah Ya, gitu, wajib masukkan Imagit. Kalau enggak ya jangan dicentang ya. Nanti gambarnya pakai CDN Bing ya. Nah kalau udah beres, nah ini ada bagian schedule nih anak. Ini bisa hingga 1 tahun ya. Mungkin ada yang tahu AGC itu ya. Nah ini ada sebenarnya, ini konsepnya schedule ya. Kita bikin dulu artikel 1000 misalnya, nanti kita schedule per hari 2. Nah itu udah muncul setiap hari tuh. Kita tinggal tiduran aja. Nanti muncul setiap hari gitu ya. Nah ini bisa disetting juga, nanti di sini bisa manual ya. Ini di sini dulu juga bisa. Nah, oke, klik generate ya. Nanti ini bikin nih. Ini bikin 3 artikel sekaligus ya. Nah ini lagi bikin artikel. Cepet ya ini juga. Nah ini langsung jadi ya. Ini bisa diedit ya di sini. Bisa diedit dulu. Nah bisa diklik edit. Nah ini teks-teksnya, artikelnya bisa diedit dulu sampai bagus gitu ya. Ini mau di-rewrite, mau diganti, misalnya judulnya klik rewrite ini ya, rewrite. Nah ini ada juga meta deskripsi. Ini jadi ya, berubah, diganti gitu. Ini rewrite, nah, meta deskripsinya bisa. Diganti ya. Nah ini bisa juga nambah gambar di dalam ini bisa. Cuman wajib Imagit-nya harus diaktifkan ya. Nah, ini bisa nambah gambar ya di sini. Bisa pakai link, ya anggap aja ini editor artikel ya. Nambah link, nah seperti ini ya. Bentar. Nah ini nambah link sebelah sini nih. Blog, mau tambah link, nah ini. Nah dimasukkan aja linknya gitu ya. Kalau udah beres, klik simpan. Nah ini udah jadi 3 nih artikel. Nah cara bisnis online yang ini cara jualan di Shopee ya. Nah ini cara jualan di Shopee, ini pentingnya jasa SEO. Nah ini gambarnya juga bisa diganti ya. Ini gambar featured ya, kalau WordPress featured image. Nah ini bisa diganti, bisa pakai CDN, bisa upload, bisa generate pakai AI ya. Nah, anggap ini udah beres artikelnya. Nah kita mau schedule nih misalnya ya. Saya besok nggak mau posting, misalnya mau otomatis. Ya udah, ini sehari 1 ya. Berarti ini untuk 3 hari ya. Gitu. Klik select A, select schedule. Nah ini kelihatan tanggal 29, 30, 31 ya. Jadi ini munculnya nanti tanggal 29 yang ini. Tanggal 30 besoknya yang ini, tanggal 31 besoknya ini gitu ya. Udah beres gimana? Sama kayak tadi, tinggal klik simpan aja di sini, copy data. Nah, udah beres copy data, biasa pasti lagi ke sini. Di bagian link website ya. Nah, ini enaknya ya kalau pakai SitePress, jadi untuk kontennya juga udah lumayan canggih ya. Nggak perlu beli lagi, kalau WordPress kan harus beli lagi, OpenAI, beli API-APIan gitu kan ya. Kalau ini enggak, atau beli plugin buat generate artikel gitu. Kalau ini kan udah ada. Pakainya pakai Gemini itu ya gratis. Enggak perlu pakai API maksudnya ya. Nah, ini kayak gini udah jadi ya.
Nah, ini ukurannya langsung di iniin aja nih. Nah, biar gak loncat ya. Nah, jadi rapi ya. Nah, ini nanti munculnya tanggal 29, ini tanggal 30, ini tanggal 1 gitu ya. Kalau bikin 100 bisa langsung bisa ya, bisa. Ini kan udah gratis ya pakai ini, pakai Gemini. Ini konsep scrap sama, tinggal cek centang aja. Centang, klik, generate. Nah, ini langsung bikin lagi tuh, nyusul di bawahnya ya. Gitu mungkin ya untuk tutorial ini cepet ya, gampang. Tag ada ya, kategori ada. Koma ada ya, kategori pakai koma di sini ya. Nah, ini kategorinya pakai koma bisa di sini ya. Jadi nanti punya 2 kategori gitu ya. Ini kan general, koma misalnya news, koma apalagi gitu ya. Bisa ya, Kang ya. Bisa sub kategori ya. Mungkin ini tinggal terakhir sesi tanya jawab mungkin Kang Asep ya. Biar gak terlalu malam. Nah, ini udah jadi ya. Silakan Kang Asep, mungkin segitu dari saya ya. Untuk tutorial kali ini, karena ini kan tutor jadi agak lama, mungkin nanti sesinya harus difokusin satu nanti ke depannya ya. Ini untuk demonstrasi aja. Nah, ini kayak gini ya, udah ya. Toolnya. Nanti mungkin kalau pakai langsung aja ya. Ini dicoba-coba gitu, diklik-klik aja ya. Template untuk web sekolah ada, tinggal generate aja ya. Ini kan tutornya udah lengkap saya tadi bikin. Jelaskan aja, ini udah ada di kategori tipe website tadi ya. Ini udah ada ya Kang ya di sini. Nah, Oh, untuk kalau situs untuk sekolah ini LMS ya pakainya learning. ya, Pakainya ini sekolah. kalau di tools ini tentu lengkap, mau website apapun ada ya. Apapun bisa ya. Cara dapat toolnya Kang. Ya nanti japri aja ya, japri admin. Ya sekalian saya sekarang mau itu. Ya mungkin begitu segitu ya dari saya Kang Asep. Terima kasih ya Kang. Mungkin lanjut sama Kang Asep ya. Terima kasih banyak dari saya yang udah join sampai beres ya. Ikuti sampai live-nya sampai beres. Nah sekarang mungkin lanjut ke Kang Asep ya. Mangga mau teman-teman jawab juga silahkan ya.